Malaysia, saudara kita. Memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Benas. Tapi saya katakan jangan dulu kita dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Malaysia tengah dilanda kekurangan beras. Pejabat tinggi mereka mendadak datang ke Indonesia untuk meminta impor beras. Namun, permintaan tersebut ditolak karena Indonesia ingin menjaga stabilitas stok dalam negeri terlebih dahulu. Indonesia menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama. Meski begitu, Malaysia menyatakan keinginannya untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, terutama dalam bidang teknologi pertanian. Mereka berharap bisa belajar dari kemajuan sistem pertanian Indonesia agar mampu mandiri di masa depan. Negara tetangga, kami baca, kami dengar, kami lihat DPR-nya, Malaysia, Filipina, dan Jepang krisis pangan. Wow. Bayangkan kalau Presiden Pak Prabowo tidak bergerak cepat memerintahkan ke saya, itu apa yang terjadi di dunia. Betul. Penduduknya mereka 30 juta. Kita ini 282 juta, tapi beras kita cukup. Dan yang membanggakan adalah bukan karena saya, karena seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. DPR, Parlemen meminta kepada Menteri Pertanian Malaysia menerapkan belanja ini. Itu hasil banggaan kita. Selama ini, bekalan beras putih tempatan ini mencukupi kerana majoriti rakyat memilih untuk membeli beras putih import. Majoriti rakyat memilih untuk membeli beras putih import. Majoriti rakyat memilih untuk membeli beras putih import, sama ada bagi kegunaan sendiri ataupun untuk berniaga, disebabkan oleh perbezaan harga. Perubahan tingkah laku pengguna dengan izin consumer behavior telah menyebabkan permintaan kepada beras putih tempatan lebih tinggi dari beras putih import. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Kerjasama di bidang pertanian karena tadi Pak Wakil Perdana Menteri Malaysia juga menegaskan bahwa produksi pertanian Indonesia bagus, jadi ingin belajar juga dari. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai di Indonesia rakyat dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan tukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga tahu untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, Indonesia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa sebab kita macam abang adik bersaudara dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari. Indonesia menolak permintaan Malaysia untuk ekspor beras karena beberapa alasan strategis dan kebijakan nasional. Yang pertama, fokus pada ketahanan pangan domestik.
Indonesia sedang memperkuat ketahanan pangannya sendiri. Meskipun stok beras nasional tergolong cukup, Indonesia masih menghadapi tantangan produksi yang belum sepenuhnya stabil. Pemerintah Indonesia memastikan kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi sebelum mempertimbangkan ekspor dalam jumlah besar. Alasan yang kedua, target swasembada pangan. Indonesia menargetkan swasembada beras penuh pada tahun 2025. Menurut Menteri Pertanian, Indonesia ingin lepas dari ketergantungan pada impor, bukan justru beralih menjadi eksportir sebelum benar-benar surplus. Alasan yang ketiga, antisipasi krisis global dan iklim. Dunia sedang menghadapi potensi krisis pangan akibat perubahan iklim, El Nino, dan konflik global. Dalam situasi seperti ini, banyak negara mulai menahan ekspor pangan demi mengamankan kebutuhan rakyatnya. Indonesia pun mengambil sikap yang sama, utamakan dalam negeri dulu. Yang keempat, cadangan strategis untuk keamanan nasional. Pemerintah Indonesia ingin menjaga cadangan beras nasional sebagai bagian dari pertahanan pangan dan keamanan nasional. Jika terjadi bencana, gagal panen, atau gejolak harga dunia, cadangan ini menjadi penyelamat negara. Yang kelima, kebijakan bukan soal tidak mau bantu. Penolakan ekspor bukan berarti Indonesia menutup pintu kerjasama. Justru Indonesia lebih terbuka untuk membantu Malaysia dalam bentuk transfer teknologi pertanian, pelatihan, dan inovasi, ketimbang menjual beras langsung. Tujuannya agar Malaysia bisa meningkatkan produksi berasnya sendiri dan menjadi lebih mandiri. Ya, singkatnya, Indonesia menolak ekspor beras ke Malaysia bukan karena enggan membantu, tetapi karena ingin memastikan ketahanan pangannya sendiri tetap terjaga, sekaligus mendorong kerjasama yang lebih berkelanjutan dalam bentuk penguatan kapasitas produktif atau produksi. Dalam menghadapi krisis pangan, khususnya kekurangan beras, Malaysia menjajaki kerjasama dengan Indonesia untuk mempelajari keberhasilan Indonesia dalam memajukan sektor pertaniannya. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, Datuk Sri Muhammad bin Sabu, menyampaikan harapannya agar Indonesia bersedia berbagi pengetahuan, teknologi, dan pengalaman dalam meningkatkan produksi beras. Indonesia yang selama lebih dari 1 dekade menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional, dianggap sebagai contoh sukses oleh Parlemen Malaysia. Program seperti subsidi petani, mekanisasi pertanian, pembangunan lumbung pangan nasional, diversifikasi tanaman, dan digitali pertanian telah membantu Indonesia meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada beras. Sebagai respon, Indonesia membuka pintu kerjasama dalam bentuk transfer teknologi pertanian atau alat dan teknologi modern, pelatihan teknis bagi petani dan tenaga ahli Malaysia, studi banding dan riset bersama antar lembaga pertanian kedua negara, dan tujuan dari kerjasama ini adalah mendorong Malaysia agar mampu meningkatkan produksi beras secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan pangan kawasan ASEAN secara keseluruhan. Amran menyebut Malaysia tertarik untuk impor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras karena menjaga stok dalam negeri dan mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat saat musim panen.
Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Malaysia tengah menghadapi lonjakan kebutuhan beras, sementara produksi domestik negara tersebut hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% konsumsi. Wow, ini sangat berat sekali ya. Malaysia, saudara kita, memohon bantuan. Kalau bisa dibantu, beras Pak Benas. Tapi saya katakan, jangan dulu kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersabar. Kemudian yang kedua, Menteri Pertanian Jepang tanggal 9 juga datang, karena harga beras di sana hampir 100.000 per kilogram, 90.000 per kilogram. Di Malaysia juga cukup tinggi, dan semua kekurangan beras di Malaysia hanya memenuhi kebutuhannya 40-50%. Malaysia ingin impor beras dari Indonesia, tanggapan Menteri Pertanian malah begini. Jadi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman baru saja menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu di Jakarta. Dalam pertemuan itu, salah satu topik yang mencuat adalah rencana Malaysia untuk impor beras dari Indonesia. Malaysia yang selama ini mengandalkan berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya menyatakan ketertarikannya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra pemasok beras. Hal ini tak lepas dari kesuksesan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi mutakhir yang memungkinkan hasil panen mencapai 12 hingga 13 ton per hektar, di mana angka ini tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, Indonesia belum membuka pintu ekspor beras ke Malaysia. Menteri Amran menegaskan bahwa saat ini prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Dalam konteks perubahan iklim dan dinamika global yang tak menentu, ketahanan pangan nasional tetap menjadi fokus utama. Oleh karena itu, menurut Amran, ekspor beras belum jadi opsi dalam waktu dekat. Meski demikian, kedua negara tetap membuka peluang kerja sama di bidang lain. Malaysia pun secara terbuka menyatakan minat untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi pertanian dari Indonesia. Inovasi dalam sektor pertanian, terutama dalam budidaya padi dan aquakultur, dianggap sebagai aset penting yang dapat meningkatkan produktivitas Malaysia sendiri. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Saya diundang oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumatera Selatan untuk melihat peningkatan lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif, dan katanya di sini adalah tempat buaya. Sekarang sedang dibangun 105.000 hektar sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Situasi ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam peta pangan ASEAN. Nah, teman-teman semua, pentingnya kerjasama ASEAN dalam urusan pangan. Pangan bukan hanya soal konsumsi, tetapi soal ketahanan, kedaulatan, dan stabilitas kawasan. Di tengah ancaman perubahan iklim, krisis energi, dan konflik global, negara-negara ASEAN tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan pangan. Inilah alasan mengapa kerjasama regional sangat penting. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada negara non-ASEAN. Dengan memperkuat kerjasama pangan antara negara ASEAN, kawasan ini bisa saling menopang, mengurangi ketergantungan pada impor dari luar seperti China, India, atau negara-negara barat. Ini penting untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan di kawasan. Yang kedua, berbagi teknologi dan pengetahuan. Setiap negara memiliki kekuatan masing-masing. Indonesia unggul dalam diversifikasi pangan. Thailand unggul di ekspor beras. Sedangkan Vietnam unggul dalam efisiensi produksi. Lewat kerjasama, teknologi, riset,
dan praktik terbaik bisa dibagikan untuk kemajuan bersama. Yang ketiga, meningkatkan cadangan pangan regional. Melalui pembentukan ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve dan skema serupa, negara-negara ASEAN bisa saling membantu saat krisis atau bencana. Ini adalah bentuk solidaritas dan perlindungan bersama yang nyata. Yang keempat, menjaga stabilitas dan sosial dan politik. Kelangkaan pangan bisa memicu keresahan sosial. Dengan kerjasama, negara-negara ASEAN bisa mencegah ketegangan di dalam negeri masing-masing dan menjaga perdamaian kawasan. Yang kelima, membangun kedaulatan pangan kolektif. Dengan kolaborasi, ASEAN bisa menjadi kekuatan pangan global yang mandiri dan berdaulat, bukan sekedar pasar bagi negara maju. Ya, kesimpulannya adalah kerjasama pangan di ASEAN bukan pilihan, tetapi kebutuhan strategis. Dalam dunia yang makin tidak pasti, saling bergantung dan saling berbagi kekuatan justru menjadi kunci ketahanan bersama. Pangan adalah fondasi masa depan kawasan, dan hanya dengan bersatu, ASEAN bisa memastikan rakyatnya tidak lapar, petaninya sejahtera, dan wilayahnya stabil. So, bagaimana teman-teman? Menurut kalian, apakah Indonesia patut berbagi ilmu dengan Malaysia? Tulis di kolom komentar di bawah.